Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esta Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, saat bertempur dengan Gagak Branang, Maesa Bungalan sempat memperingatkan anak-anak dari Watu Kendeng dan Kenanga agar siap siaga karena kawan seperguruan dari Gagak Branang akan berbuat curang dengan menyerang secara tiba-tiba. Dan benarlah apa yang terjadi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dengan loncatan panjang, ia menghindari beberapa ujung senjata yang mengarah ke tubuhnya. Namun pada saat itu Kudo Pramujo yang marah tidak mau melepaskannya. Dengan tergesa-gesa karena nalarnya yang buram oleh kemarahan, ia menyerang tanpa memperhitungkan kawan-kawannya yang masih belum siap menyusulnya. Kesempatan itu telah dipergunakan oleh lawannya baik-baiknya. Kesendirian Kudo Pramujo telah membuatnya bernasib buruk. Ketika ia menyerang dengan menjulurkan pedang yang didapatkan dari orang-orang Padepokan Kenanga, lawannya telah siap menghadapinya. Dengan sebuah putaran pedang yang cepat dan kuat melibat pedangnya, maka Kudo Pramujo tidak berhasil mempertahankannya sehingga pedang itu terloncat dari tangannya. Beberapa orang pengiringnya melihat hal itu terjadi, mereka pun berlompatan menyusul. Tapi ternyata mereka datang terlambat. Mereka melihat bagaimana dengan cepatnya ujung pedang salah seorang saudara seperguruan Gagak Branang itu menusuk dadanya. Demikian cepatnya hal itu terjadi sehingga Kudo Pramujo tidak sempat mengelak. Ia terkejut ketika terasa tusukan itu mematuk dadanya. Beberapa orang terpekik melihat hal itu, namun yang terjadi sudah terjadi. Ketika lawannya dengan tergesa-gesa menarik pedangnya untuk kemudian melindungi diri dari serangan beberapa orang lawannya, Kudo Pramujo telah terhuyung-huyung. Ki Watu Kendeng pun terkejut melihat hal itu tanpa menghiraukan lawannya. Ia meloncat berlari menangkap anaknya yang sudah hampir jatuh. "Kudo Pramujo," desis Ki Watu Kendeng. Yang terdengar adalah desah tertahan. Kudo Pramujo menahan sakit yang amat sangat, tetapi ia tidak mengeluh dan merengek. Dengan gigi gemertak ia berkata tersendat-sendat, "Bunuh orang-orang tidak berperasaan itu. Ternyata pamanku adalah seekor serigala yang buas dan liar." Kudo Pramujo tidak dapat meneruskan kata-katanya. Sekali lagi ia berdesis. Giginya masih terdengar gemertak oleh kemarahan yang membakar jantungnya. Namun kemudian tubuhnya terkulai ketika jantungnya ternyata telah berhenti berdetak. "Anakku mati!" Ki Watu Kendeng berteriak. "Setan kalian! Aku akan membunuh kalian di halaman ini." Tetapi terdengar jawaban adiknya, "Jangan menyesal, Kakang. Kaulah yang telah membunuh anakmu sendiri. Jika kau bukan seorang pengecut, maka ia masih akan tetap hidup, meskipun ia tidak akan beristri Ken Padmi." "Persetan!" teriak Ki Watu Kendeng. Sambil meloncat mendekati arena perkelahian antara Gagak Branang dan Maesa Bungalan. Namun dalam pada itu Maesa Bungalan pun berteriak, "Jangan mendekat, ia menjadi buas dan liar." Ternyata peringatan itu masih didengarnya. Ia masih sadar bahwa adiknya benar-benar seorang iblis jahanam.
yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Pada saat itulah Maesa Bungaran sudah kehilangan pertimbangannya untuk menangkap lawannya hidup-hidup. Justru ia merasa bahwa ia telah terlambat. Seorang telah jatuh menjadi korban, justru Kudo Pamujo yang marah karena tingkah pamannya. Sambil menggertakkan giginya, Maesa Bungaran menggeram. Kau memang licik, kau sampai hati mengorbankan keluargamu sendiri. Bukankah kemenakanmu termasuk keluargamu yang dekat? Persetan, apa pedulimu? Kau pun akan mati karena tingkahmu yang lancang. Kenapa kau mencampuri persoalan ini? Maesa Bungaran tidak menjawab, namun tiba-tiba saja ia telah menghentakkan ilmunya. Ia tidak lagi perlu berhati-hati. Justru ia menganggap bahwa ketiga saudara Gagak Branang yang lain pun merupakan orang-orang yang sangat berbahaya. Mungkin korban akan jatuh satu lagi, mungkin Ki Watu Kendeng, mungkin Ki Selo Bojro. Maesa Bungaran yang menjadi marah itu telah mengerahkan kemampuannya. Ia adalah anak Mahendra yang telah membunuh seorang pemberontak muda yang pilih tanding dari Mahibit. Hingga karena itulah maka lawannya yang bernama Gagak Branang itu bukanlah lawan yang dapat menahan kemarahannya. Sejenak kemudian maka senjata pendek Maesa Bungaran itu pun berputar dengan dahsyatnya. Seolah-olah dengan sengaja Maesa Bungaran telah membuat lawannya menjadi kehilangan pusat perlawanan. Sambil meloncat-loncat, Maesa Bungaran menyerang lawannya dari segala arah. Kerisnya bagaikan seekor lalat yang terbang berputaran di seputar tubuhnya. Gila, di luar sadarnya Gagak Branang berteriak. Tetapi Maesa Bungaran yang marah itu dapat berbuat apa saja di luar jangkauan nalarnya. Tiba-tiba terasa segores luka menyobek pundaknya. Setan, Gagak Branang berteriak dalam kegelisahan. Ia sadar akan arti dari goresan keris seperti yang dipegang oleh Maesa Bungaran yang diterimanya dari Makerti itu. Karena itu dalam kemarahan yang memuncak, Gagak Branang berusaha menebus kekalahannya. Tetapi ternyata bahwa Maesa Bungaran telah benar-benar bertempur dengan segenap kemampuannya. Ia tidak sekedar ingin menundukkan Gagak Branang, tetapi justru karena kematian Kudo Pramujo, maka ia pun benar-benar ingin melumpuhkan Gagak Branang dan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, ketika Gagak Branang mengamuk bagaikan badai yang dahsyat, Maesa Bungaran pun telah bertempur dalam puncak ilmunya. Sehingga karena itulah maka kemampuan Gagak Branang tidak banyak berarti lagi. Selagi Gagak Branang berusaha membalas goresan keris Maesa Bungaran dengan serangan dahsyat, maka Maesa Bungaran dengan tangkasnya menghindar. Namun dalam pada itu ia masih sempat menjulurkan tangannya. Di saat ia bergeser, justru keris Maesa Bungaranlah telah sekali lagi menggores dada Gagak Branang. Anak iblis, seperti gila Gagak Branang berteriak sambil meloncat menyerang membabi buta. Tetapi justru karena itulah maka sekali lagi Maesa Bungaran berhasil mengenainya. Ujung kerisnya telah menyobek lambung Gagak Branang yang marah. Sejenak Gagak Branang masih sempat mengumpat, namun kemudian tubuhnya telah menggigil. Warangan yang keras pada keris itu telah bekerja di tubuh Gagak Branang, apalagi luka di lambungnya yang parah, bagaikan memuntahkan darah yang tidak tertahankan. Anak iblis, anak iblis, ia masih berteriak, tetapi suaranya kemudian hilang dihanyutkan angin malam yang basah. Gagak Branang jatuh terjerembab. Ia masih mengucapkan nama Ken Padmi, tetapi gadis itu sendiri yang masih berdiri di pendopo tidak mendengarnya. Sementara itu ketiga saudara seperguruan Gagak Branang menjadi semakin marah, mendendam. Pengiringnya yang setia rasa-rasanya ingin membalas kematian itu dengan kematian pula. Namun keadaan telah berubah. Maesa Bungaran telah kehilangan lawannya yang terberat. Karena itu maka ia pun kemudian berdiri dengan keris di tangan, memandang setiap orang di arena pertempuran itu.
yang tersentuh oleh sorot mata anak muda itu menjadi berdebar-debar. Ketiga orang saudara perguruan Gagak Branang yang sudah mulai menguasai arena itu pun menjadi berdebar-debar. Dengan kematian Gagak Branang, maka keseimbangannya pun tentu akan berubah. Sebenarnya lah yang terjadi memang demikian. Ketika Maesa Bungaran turun menghadapi salah seorang saudara perguruan Gagak Branang, maka orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng telah menempatkan diri menghadapi lawan masing-masing dalam kelompok-kelompok kecil. Di antara mereka yang bertempur dengan penuh keraguan adalah pengiring Gagak Branang. Sejak semula ia sudah tidak mengerti tingkah laku Gagak Branang. Hanya karena kesetiaannya sajalah maka ia telah bertempur melawan orang-orang Kenanga dan Watu Kendeng. Tetapi ketika Gagak Branang sendiri telah mati, maka pengiringnya itu telah bertanya kepada diri sendiri, apakah kesetiaanku harus juga berarti mati karena Gagak Branang mati? Namun pengiringnya itu pun kemudian menggeram, tidak, aku harus mencari kesempatan untuk hidup. Karena itulah, maka ketika ia mendapat sedikit kesempatan, tiba-tiba saja ia telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh orang-orang Kenanga dan Watu Kendeng. Dengan serta-merta, maka ia pun telah melarikan diri, meninggalkan gelanggang pertempuran. Ketangkasan orang itu memang melampaui orang-orang Kenanga dan Watu Kendeng. Karena itu, maka ketika seorang akan mengejarnya, Maesa Bungaranlah yang mencegahnya. Biarkan orang itu lari, tapi kepung yang lain, agar tidak seorang pun lagi yang sempat melarikan diri. Orang-orang Kenanga dan Watu Kendeng itu pun segera menempatkan diri mereka. Meskipun mereka tidak saling berjanji, tetapi tiba-tiba saja mereka telah berada di dalam kelompok masing-masing untuk menghadapi lawannya. Salah seorang saudara perguruan Gagak Branang telah bertempur menghadapi orang-orang Padepokan Kenanga. Ia harus menghadapi Ki Selo Bojro dan Makerti, Gemak Werdi, dan 3 orang murid yang lain. Sementara saudara perguruan Gagak Branang yang lain yang justru telah membunuh Kudo Pramujo harus menghadapi Ki Watu Kendeng dengan para pengiringnya yang marah karena kematian Kudo Pramujo. Sementara seorang lagi saudara perguruan Gagak Branang harus menghadapi Maesa Bungaran yang sedang marah pula. Saudara-saudara Gagak Branang yang telah kehilangan 2 orang kawan itu pun telah mengumpat-umpat. Mereka merasa terperosok ke dalam sarang serigala, meskipun mereka mempunyai bekal ilmu yang dahsyat. Tetapi ternyata mereka harus menghadapi perlawanan yang mendebarkan. Apalagi ternyata seseorang yang menyebut dirinya Kadri itu telah berhasil membunuh Gagak Branang. Kalian telah mengingkari perjanjian semula, berkata Maesa Bungaran dengan lantang. Jika kalian tidak ingkar, maka kematian Gagak Branang adalah akhir dari sayembara tanding. Sehingga kalian tidak akan terlihat. Tapi karena kalian justru telah mulai dan bahkan membunuh Kudo Pramujo, maka nasib kalian pun akan ditentukan di sini. Persetan, salah seorang dari mereka berteriak. Tapi suaranya terdengar gemetar penuh keraguan-raguan. Di halaman Padepokan Kenanga itu masih terjadi pertempuran yang sengit. Saudara-saudara perguruan Gagak Branang ternyata benar-benar orang yang memiliki ilmu yang mengagumkan. Mereka yang harus menghadapi orang-orang Padepokan Watu Kendeng ternyata masih sempat bernapas panjang. Dengan berloncatan, ia masih dapat menghindarkan diri dari ujung senjata yang mematuk dari segala arah. Bahkan kadang-kadang masih juga timbul niatnya untuk melarikan diri pula. Tetapi tidak mudah untuk melepaskan diri dari kepungan beberapa orang yang sedang marah, yang dipimpin oleh Ki Watu Kendeng sendiri. Namun demikian ia masih melihat kemungkinan untuk bertahan. Jika orang-orang Watu Kendeng itu kemudian menjadi letih, maka keseimbangan pertempuran akan segera berubah. Ia akan segera menguasai lawan-lawannya yang tidak dapat berbuat banyak lagi karena tenaga mereka yang sudah terperas habis. Sementara saudara perguruan Gagak Branang itu sendiri adalah seorang yang memiliki daya tahan yang luar biasa.
Sementara salah seorang dari mereka yang harus menghadapi orang-orang Kenanga nampaknya lebih banyak mengalami kesulitan. Ternyata lawannya agak lebih banyak dari orang-orang Watu Kendeng. Bahkan murid-murid terpercaya dari Padepokan Kenanga itu pun mampu bertempur saling mengisi, sehingga saudara perguruan Gagak Branang itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Meskipun demikian, dengan hentaan-hentaan yang mengejutkan, ia masih sempat mendesak lawannya yang mengepungnya. Namun ia sama sekali tidak lagi dapat melihat kesempatan untuk melepaskan diri. Yang dapat dilakukannya adalah bertahan sekuat-kuatnya menunggu lawan-lawannya lebih dahulu menjadi lelah. Karena itulah, maka kadang-kadang ia memancing pertempuran yang kasar dan keras, sehingga orang-orang Padepokan Kenanga telah memeras keringat untuk mengimbanginya. Sebenarnya lah bahwa orang-orang Padepokan Kenanga mempunyai daya tahan yang jauh lebih lemah dari lawannya. Meskipun mereka dapat mengepung rapat-rapat, tapi hentaan-hentaan yang mengejutkan dan lompatan-lompatan panjang dari lawan mereka memaksa orang-orang Padepokan Kenanga untuk memeras keringat. Yang paling parah dari ketiga saudara perguruan Gagak Branang adalah yang kebetulan sekali harus berhadapan dengan Maesa Bungalan. Sejak semula lawannya sudah hampir berputus asa karena Gagak Branang sendiri tidak dapat bertahan melawan kegarangan anak muda itu, meskipun hanya bersenjata sebilah keris. Jika saudara-saudara perguruannya yang lain dapat mengendalikan pertempuran dengan memaksa lawan-lawannya untuk memeras tenaga, namun ia sendiri justru harus menyesuaikan diri dengan lawannya. Ialah harus memeras tenaga dan seakan-akan kehilangan segala kemungkinan untuk melepaskan diri dari maut. Sebenarnya lah, sejak Udo Pramujo terbunuh, maka Maesa Bungalan benar-benar telah kehilangan kesabaran. Apalagi masalahnya menyangkut seorang gadis yang bernama Ken Padmi, yang pada malam itu berdiri termangu-mangu di pendopo menyaksikan pertempuran yang terjadi di halaman, benar-benar seperti seorang putri yang duduk di atas panggungan menyaksikan sayembara tanding di alun-alun. Dengan demikian, maka Maesa Bungalan tidak memperpanjang waktu lagi. Ketika ia melihat orang-orang Watu Kendeng mulai menjadi letih, maka ia pun tidak mau terlambat lagi. Maesa Bungalan tidak mau melihat korban yang lain dari orang-orang Watu Kendeng jatuh atau orang-orang Kenanga yang terbunuh. Karena itu, maka ia pun berniat segera mengakhiri pertempuran. Ia sadar bahwa lawannya tentu tidak akan dengan sukarela memberikan kemenangan padanya. Karena itu Maesa Bungalan sadar ia memang harus bertempur sepenuh kemampuan agar tugasnya cepat selesai. Pada saat itulah maka serangan-serangan Maesa Bungalan mengalir bagaikan hempasan ombak yang didorong oleh badai menghantam tebing berdeburan dengan dahsyatnya, berurutan hantam menghantam. Betapapun juga berusaha, tetapi lawannya benar-benar tidak mampu menghadapi serangan beruntun tanpa henti-hentinya dengan kekuatan raksasa. Karena itulah maka dengan jantung yang bergelora, lawannya berlompatan surut, tetapi senjata Maesa Bungalan bagaikan selalu mengejarnya tanpa jarak. Akhirnya ia tidak mampu lagi berusaha menyelamatkan diri. Ketika keris Maesa Bungalan menyubek dadanya, ia masih sempat berteriak mengumpat, tetapi kemudian suaranya bagaikan hilang ditelan angin malam. Yang terdengar kemudian adalah tubuhnya yang terbanting jatuh terjerembab. Kemudian napasnya tidak lagi sempat mengalir lewat lubang hidungnya. Sejenak orang itu masih menggeliat, namun kemudian jantungnya telah berhenti berdenyut. Kematian salah seorang saudara perguruan Gagak Branang benar-benar telah menentukan akhir dari perkelahian itu. Dengan pucat, kedua orang lain harus melihat kenyataan bahwa mereka tidak lagi mempunyai kesempatan. Adalah jauh berbeda perasaan mereka pada saat mereka masuk ke halaman itu dengan perasaan mereka setelah dua orang saudara perguruannya terbunuh dan pengiring Gagak Branang itu meninggalkan arena.
Tidak ada lagi senyum dan tawa yang garang terlontar dari bibir mereka. Tidak ada lagi harapan dan bayangan pendok dan kamus emas tetes berlian. Yang nampak tidak ada lain kecuali bayangan maut yang semakin kelam menyelubungi mereka. Lamat-lamat telah terdengar kidung dari dasar yang paling kelam dari kegelapan. Namun dengan demikian jiwa mereka telah dibakar oleh keputusasaan. Mereka tidak lagi sempat membuat pertimbangan dan perhitungan. Yang terbayang di rongga mata mereka adalah kematian. Sehingga karena itu maka mereka pun justru menjadi kehilangan akal. Kedua orang itu pun kemudian mengamuk sejadi-jadinya. Mereka memutar senjata tanpa membuat perhitungan. Mereka menyerang seperti angin ribut tanpa sasaran. Namun demikian orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng menjadi ngeri melihatnya. Mereka seperti sedang berhadapan dengan binatang liar yang sangat buas. Meskipun keduanya tidak dapat berbuat lebih banyak daripada dalam sebuah lingkaran, tetapi keduanya masih mampu menggetarkan setiap hati. Dalam pada itu, Maesa Bungaran yang sudah tidak terikat lagi pada lawannya perlahan-lahan bergeser mendekat arena orang-orang Watu Kendeng. Ketika ia sudah berdiri di pinggir arena, ia masih sempat berkata lantang, "Kisana, apakah kau masih mendengar suaraku?" "Persetan," geram orang itu. "Jika kau masih mendengar suaraku, cobalah kau mendengarnya. Masih ada kesempatan bagimu untuk menyerah. Aku akan menjamin bahwa kau tidak akan dicincang oleh orang-orang Watu Kendeng, meskipun kau sudah membunuh Kudo Pramujo." "Tutup mulutmu, pekadek gila," geram orang itu sambil memutar senjatanya. "Kau harus mati. Bayangan maut itu sedang mengikutimu, bukan aku." "Diam, diam," orang itu berteriak. Saudara perguruan Gagak Branang menjadi semakin berputus asa. Ia bergerak semakin buas dan liar, sehingga orang-orang Watu Kendeng benar-benar menjadi ngeri. "Tinggalkan orang ini," berkata Maesa Bungaran kemudian. "Bergabunglah dengan orang-orang Padepokan Kenanga dengan jumlah yang banyak. Kalian akan dapat mengalahkan lawan kalian." Orang-orang Watu Kendeng yang menjadi ngeri itu pun serentak melangkah mundur, menjauhi lawannya yang menjadi gila. Tapi pada saat itu Maesa Bungaran telah masuk ke arena menghadapi orang yang telah membunuh Kudo Pramujo. "Jangan harap dapat membunuh aku seperti saudara-saudara perguruanku," teriak orang itu. "Menyerahlah," desak Maesa Bungaran. "Persetan." Orang itu bahkan bergerak semakin liar. Ia menyerang Maesa Bungaran dengan tanpa membuat perhitungan dan pertimbangan lagi. Dalam pada itu seorang yang lain pun telah merasa bahwa kematian akan segera datang. Seperti kawannya, maka ia pun telah mengamuk pula sejadi-jadinya. Tetapi karena lawannya terlalu banyak, maka sekali-kali ia mulai menjadi bingung dan kehilangan pegangan. Apalagi kemudian orang-orang Watu Kendeng telah mendekatinya pula. Mereka mulai bergabung dengan orang-orang Padepokan Kenanga, sehingga dengan demikian lawannya pun menjadi semakin banyak. Saudara perguruan Gagak Branang itu menjadi semakin ngeri menghadapi kenyataan itu. Dari segala arah ujung senjata telah mematuknya, bahkan kadang-kadang dari 2-3 arah.